Perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Wilanegara dengan NIM 25040450011 dari kelas B. Nah, pada video kali ini saya akan membahas kasus yang baru-baru ini terjadi, yaitu kasus dugaan korupsi Chromebook oleh Nadiem Makarim. Salah satu kasus pendidikan yang banyak menjadi perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada masa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim. Kasus ini menarik untuk dikaji karena tidak hanya berkaitan dengan hukum dan kebijakan pemerintah, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan budaya pendidikan masyarakat Indonesia. Nadiem Makarim dikenal sebagai pendiri Gojek yang berhasil mengembangkan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Sebelum menjadi menteri, ia menempuh pendidikan di Brown University jurusan Hubungan Internasional dan melanjutkan pendidikan MBA di Harvard Business School. Nadiem juga pernah bekerja di perusahaan konsultan McKinsey & Company, kemudian menjadi bagian dari Zalora Indonesia dan Kartuku. Pada tahun 2010, ia mendirikan Gojek yang kemudian berkembang pesat sebagai perusahaan teknologi transportasi dan layanan digital. Karena dianggap berhasil bahwa inovasi di bidang teknologi, Presiden Joko Widodo mengangkat Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Saat menjadi menteri, Nadiem membawa konsep Merdeka Belajar yang bertujuan membuat sistem pendidikan lebih fleksibel dan mengikuti perkembangan zaman. Pada masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar di sekolah berubah menjadi pembelajaran daring atau online. Kondisi tersebut membuat pemerintah berupaya mempercepat digitalisasi pendidikan dengan menyediakan perangkat teknologi untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Kemendikbudristek kemudian menjalankan program pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management atau bisa dibilang CDM. Nah, program ini bertujuan membantu siswa dan guru agar dapat melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi. Namun, dalam pelaksanaan muncul banyak kritik dari masyarakat. Banyak sekolah di daerah terpencil mengalami kesulitan menggunakan Chromebook. Nah, dikarenakan keterbatasan internet dan listrik. Beberapa sekolah bahkan tidak memiliki jaringan internet sama sekali, sehingga laptop tidak dapat digunakan secara maksimal. Selain itu, sebagian guru belum terbiasa menggunakan teknologi digital dalam pembelajaran. Banyak guru yang masih lebih nyaman menggunakan metode pembelajaran seperti tradisional seperti papan tulis dan buku cetak. Nah, akibatnya laptop yang diberikan pemerintah tidak dimanfaatkan secara optimal. Masyarakat juga menilai bahwa kebutuhan utama beberapa sekolah sebenarnya bukan laptop, tetapi melainkan perbaikan gedung sekolah, meja, kursi, buku pelajaran, dan akses internet. Nah, karena itu program Chromebook
dianggap kurang sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Permasalahan semakin besar ketika muncul dugaan korupsi dalam pengadaan Chromebook tersebut. Kasus ini kemudian diproses secara hukum dan menjadi perhatian masyarakat luas. Jaksa bahkan menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara dan denda dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Ya. Jika dikaitkan dalam ilmu sosiologi pendidikan, pendidikan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Nah, pada kasus Chromebook menunjukkan adanya ketimpangan sosial antara sekolah di kota dan sekolah di daerah terpencil. Sekolah di kota besar umumnya memiliki fasilitas lengkap seperti internet cepat, laboratorium, komputer, dan guru yang lebih terbiasa menggunakan teknologi. Nah, karena itu program digitalisasi pendidikan lebih mudah diterapkan. Sebaliknya, di sekolah di daerah tertinggal atau terpencil mengalami banyak hambatan. Nah, ada sekolah yang kesulitan listrik, jaringan internet lemah, bahkan ada siswa yang tidak memiliki akses teknologi di rumah. Nah, hal tersebut menyebabkan siswa di daerah tertentu tidak mendapatkan manfaat yang sama dari kebijakan pemerintah tersebut. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pendidikan. Jika fasilitas pendidikan tidak merata, maka kualitas pendidikan juga akan berbeda. Nah, jika dikaitkan dalam ilmu antropologi pendidikan, kasus ini berkaitan dengan budaya belajar masyarakat. Budaya belajar di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan kebiasaan masyarakat setempat. Di beberapa daerah, guru dan siswa masih terbiasa menggunakan metode belajar konvensional. Mereka lebih nyaman belajar secara langsung di kelas dengan menggunakan buku dan penjelasan guru dibanding menggunakan teknologi digital. Nah, ketika pemerintah menerapkan sistem pembelajaran digital secara cepat, nah, banyak masyarakat yang belum siap beradaptasi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa perubahan pendidikan tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi kesiapan budaya belajar masyarakat. Nah, selain itu, budaya penggunaan teknologi di setiap daerah juga berbeda. Di kota besar, penggunaan laptop dan internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Nah, namun jika di daerah tertentu teknologi masih jarang digunakan sehingga proses adaptasi menjadi lebih sulit. Nah, kasus ini juga dapat dianalisis melalui interaksi sosial dalam pendidikan. Dalam proses belajar, hubungan antara guru, siswa, dan orang tua dan pemerintah sangat penting. Nah, ketika pembelajaran berubah menjadi digital, hubungan sosial di sekolah ikut berubah. Nah, interaksi langsung antar guru dan siswa menjadi berkurang. Banyak siswa merasa kesulitan memahami pelajaran karena pembelajaran dilakukan secara daring.